Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bikaramati auliyaillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadapan Guru Agung Pangresa Baos. Al-Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil la anta maqsudi wardaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang saya hormati Pangresa Aba, Pangresa Umi, dan yang saya hormati, sangat saya muliakan para wakil talqin yang hadir pada manhaj online sore hari ini. Ada Kiai Muhammad Johnson, Kiai Nurul Fahim, dan Kiai wakil talqin lainnya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat takzim saya kepada beliau-beliau. Pertama, bukan pada kesempatan ini diriadohkan kembali oleh Pangresa Aba untuk menyampaikan khidmat. Khidmat ilmiah, berarti khidmat itu melayani dengan ilmu. Khidmat, kan dalam peribahasa itu di pesantren, man khodama khudima, barang siapa yang melayani maka dia akan dilayani. Jadi kita melayani itu ada tiga kan, khidmat amaliyah berarti kita melayani Pangresa Aba, melayani ajaran kita, melayani orang lain, membantu orang lain dengan amal. Amal itu fisik, amaliyah sifatnya ada dua, sifatnya bisa berkaitan antara kita dengan manusia ataupun berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk amaliyah ini contohnya khidmat amaliyah ada manakiban, kita bantu. Dengan apa? Mengangkut air, ngangkut nasi. Kan kalau di Sinara suka lihat ya. Di Sinarasa kan suka banyak gitu. Ada bagian benerin airnya kalau air mati di Sinarasa. Ada yang bagian ngepel, ada bagian nyapu, ada yang bagian angkat nasi, bagi-bagi nasi. Itu semua termasuk khidmat amaliyah. Khidmat dengan amal. Itu tapi sifatnya antara manusia. Tapi ada juga sifat amaliyah yang berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir, amaliyah harian, zikir, khotaman, tawasul, tahajud. Itu semua berkaitan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua jenis khidmat amaliyah ini sekiranya mesti seimbang. Baru ada khidmat ilmiah, khidmat dengan ilmu. Jadi menyampaikan ilmunya itu bukan niat untuk mengajari, tapi dengan niat untuk mengajari diri sendiri, untuk mendakwahi diri sendiri, dan juga untuk membantu memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang kita miliki. Nah, baru ada khidmat maliyah, khidmat dengan harta atau sodako atau zakat atau infak. Itu maliyah sifatnya. Dan pada kesempatan kali ini saya bukan ingin menyampaikan ilmu yang saya punya sekiranya, tapi hanya ingin menyampaikan apa yang saya dengar dari Pangresa Aba gitu. Jadi saya hanya membacakan saja, bukan mengajari, hanya membacakan apa yang saya dengar dan saya catat. Karena alhamdulillah semenjak tahun 2017 setelah pertama kali kuliah di STID Sinarasa dan di coaching oleh Aba Jagat, karena Aba Jagat rajin nulis, tiap suhbah tuh nulis tuh Aba Jagat rajin nulis. Dan beliau menularkannya ke saya, ditularin. Katanya harus jadi perawi, periwayat sabda Pangresa Aba. Karena dulu zaman Nabi SAW itu ketika Nabi menyampaikan sabda, para sahabat mendengarkan dan mencatat. Terciptalah kitab-kitab hadis. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Ibnu Majah, dan selain sebagainya yang terangkum dalam Kitabus Sittah, 7 kitab-kitab hadis. Nah, itu pun akhirnya tahun 2017 mulai mencatat. Ingat itu, nah, ini pas banget nih dengan bulan Sya'ban kita ini. Sya'ban kan shinnya diartikan oleh Pangresa Aba dengan syukur. Syukur nikmat. Nah, sabda yang pertama kali saya tulis itu berkaitan dengan syukur. Itu. Tepat pada tanggal 4 September tahun 2017, ba'da subuh ke Pangresa Aba, dari Ciomas jalan ke Pangresa Aba. Itu pas setelah parade dai-dai nasional dalam rangka Maulid Pangresa Aba ke-75. Itu Pangresa Aba menyampaikan, sudah tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Itu tahun 2017 itu, pas Maulid ke-75. Saya pertama kali mendengar dari Pangresa Aba. Sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Untuk apa mensyukuri? Bagaimana cara mensyukurnya? Sabda Pangresa Aba,
dengan mengamalkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi, baik dunia maupun akhirat. Nah, itu berkaitan dengan Sya'ban. Nah, sabda-sabda pangersa Aba ini perlu diketahui dalam kajian ilmu tasawuf, itu pada hakikatnya bukanlah keluar dari murni dari pangersa Aba, melainkan merupakan bahasanya ilham. Ilham yang beliau peroleh dari Aba Anum. Aba Anum dari Aba Sepuh sampai ke hadrat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yang keluar dari lisan pangersa Aba itu, itulah dari Aba Anum. Itulah dari Aba Sepuh. Itulah dari Aba Tolha. Itulah dari Syekh Ahmad Khotib. Itu dari Syekh Syamsuddin, Syekh Nuruddin, Waliuddin, Abifuddin, Abu Bakar, sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Iqaul Sudur. Pangersa Aba menyampaikan, wa tujawibuhu arwahul masyayikh minasyikhayi ila hadrati Rasulullah SAW ila hadrati Allah Azza wa Jalla. Dan saling sambung menyambung antara syekh yang sudah meninggal dan syekh yang masih hidup, hingga bisa sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi urutan kita ini ada nih, sanatnya kita nih, thariqah kita ini. Sanatnya nyambung sampai ke Nabi. Itu. Dari Nabi Muhammad mengajarkan kepada Sayyidina Ali kepada Sayyidina Husain kepada Imam Ali Zainal Abidin, turun lagi ke Ahmad Bakir, ke Ja'far Al-Shadiq, ke Musa Al-Kazim, ke Abu Bakar bin Ali Musa bin Aridho, Syekh Ma'ruf Al-Karki, Syekh Sakoti, Syekh Abdul Qasim bin Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar Difli Ashibli, Syekh Abu Wahid At-Tamimi, Syekh Abu Hurairah At-Turtusi, Syekh Abu Bakar Hasan bin Al-Artisi Al-Mahzumi, sampai ke pangersa Abao sekarang. Itu. Jadi ketersinambungan sanad sabda, makanya thariqah kita itu masuk ke dalam Jatman. Jatman ini kan organisasi yang dibentuk oleh NU yang sekarang roisnya Habib Lutfi. Itu. Jatman ini adalah kumpulan-kumpulan thariqah yang memiliki sumber ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan dalam Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, disebut dengan Jatman. Nah, sabda pangersa Abah yang saya dengar pada tanggal 7 Oktober 2021, pas bertepatan dengan 29 Safar tahun 1443 Hijriah. Sabda pangersa Abah, pergi ke barat, ke timur, utara, selatan, terbang ke angkasa, menyelam ke dalam laut, adalah hanya untuk mencari diri kita sendiri. Jadi kan banyak ikhwan akhwat yang hadir pada manakib online sore hari ini. Ada yang dari Inggris, ada Bu Yuni dari Inggris, ada yang dari Hong Kong. Itu pergi kemanapun kita hanya untuk mencari diri kita sendiri. Tapi untuk mencari diri kita sendiri itu ada alatnya, ada caranya. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Yang mengenal dirinya sendiri, pasti ia mengenal Tuhannya. Siapapun serta pangersa Abah, siapapun tidak akan ketemu dirinya sendiri, kecuali melalui vaksin Quran Surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu untuk mencari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Apa cirinya? Itu ketika kita dimampukan oleh Allah untuk mengetahui, merasakan nih kesalahan kita apa. Itu tuh. Kita tahu kita berbuat salah. Bahkan kita tahu apa-apa saja yang mampu mengantarkan kita kepada kesalahan. Kita mampu mengetahui faktor-faktor apa saja yang sekiranya nanti nih bisa memicu nih. Misalnya, awalnya dia suka gibah lah. Suka gibah, ngomongin orang misalnya. Ngomongin orang atau berbuat maksiat, berbuat zina. Misalnya seperti itu nih. Nah, ditalkin nih orang, diajar zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, lagi zikir itu kan dia membersihkan hatinya itu. Hatinya bersih, jiwanya juga bersih. Ketika jiwanya bersih ini, disinilah dia mulai bisa mendeteksi perbuatan-perbuatan yang kurang baik nih. Wah, tiba-tiba, kayaknya ini orang ngomongin orang lain. Nih, orang lagi gibah nih. Langsung dia menghindar loh. Otomatis itu menghindar. Melihat sesuatu nih, aduh kayaknya saya kalau melihat ini bakal zina, langsung dihindari itu. Otomatis. Itu. Otomatis
Tidak memikirkan, waduh, nanti saya akan masuk neraka, nanti saya akan disiksa kalau saya melakukan ini. Tidak kepikiran ke situ. Tiba-tiba tidak mau aja gitu. Nggak mau aja. Waduh, ini kalau saya lakukan nih, pasti bakal bikin saya males ibadah ini. Gitu langsung itu. Karena sabda pengeras Abah itu. Dengan belajar zikir ini, apapun yang buruk-buruk dari kita, dalam diri kita nih, sabda pengeras Abah nih. Ketika kita ditalkin, belajar zikir, segala macam sesuatu yang kurang baik yang ada dalam diri kita, itu akan keluar. Dan segala sesuatu yang baik akan masuk. Dan segala sesuatu yang kurang baik yang datang dari luar diri kita tidak akan mampu masuk ke dalam diri kita. Gitu. Makanya tahun 70, pengersa Abah Anom bersabda kepada pengersa Abah Aus. Iya teh bahasa Sunda. Ini adalah jalan kesucian jiwa. Zikir itu adalah mensucikan diri. Sabda pengersa Abah, ada 3 fungsi zikir itu. 3 nih, Kadek, diingat. Ada 3 fungsi zikir. Yang pertama, menghapus dosa. Zikir la ilaha illallah itu karena 1 kali tarikan zikir la ilaha illallah yang benar yang ditalkinkan, menghapus 4.000 dosa besar. Kalau zikir nih, la ilaha illallah, 4.000 dosa besar terhapus. Tapi bukan berarti hanya 3 kali saja. Ilaha illallah 3 kali, 3 kali 4.000, lumayanlah 12.000 dosa besar terhapus. Tidak zikir aja, tidak seperti itu. Justru semakin banyak zikirnya. Emang dosa kita hanya 12.000. Bagaimana kalau lebih? Kan kita nggak tahu. Jadi berbanyak zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu fungsi zikir yang pertama dari pengersa Abah Aus adalah menghapus dosa. Yang kedua dari pengersa Abah adalah menghentikan perbuatan dosa. Menghentikan itu mampu. Nih, makanya pecandu-pecandu narkoba itu mampu sembuh di Inabah, itu luar biasa. Di Inabah Suryalaya ini, kan dulu di Suryalaya itu Inabah Putri yang menangani langsung adalah almarhumah pengersa Umi. Itu. Pecandu narkoba, terjebak dalam seks bebas. Itu kan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Tapi dengan zikir la ilaha illallah, berhenti mereka dari perbuatan salah. Itu. Masya Allah. Ya, bahkan saya waktu suhbah ke pengeras Abah sekitaran tahun 2018, suhbah ke pengeras Abah. Ada datang nih, datang dari Inabah Putri. Mau pamit ke pengersa Abah. Dia memang melakukan perbuatan salah sebelumnya. Parah perbuatannya lah. Tapi setelah di Inabah, masuk ke Inabah, dia ajar zikir, ditalkinkan zikir, berhenti dari perbuatan salah. Bahkan izin ke pengersa Abah. Bayangkan, izinnya seperti ini. Abah, saya izin mau mondok lagi. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Jadi membentengi dari perbuatan dosa. Yang kedua, menghentikan dari perbuatan dosa. Yang terakhir, membentengi diri kita dari perbuatan dosa. 3 fungsi zikir itu. Itu, ya. Nah, tidak hanya mampu membentengi saja, tapi juga yang sudah ditalkitkan zikir la ilaha illallah ini, sabda pengersa Abah, siapa saja yang sudah ditalkin, orang itu telah menjadi raudhah, taman surga. Nah, orang kan pada umumnya, orang-orang mengetahui bahwa raudhah itu hanya ada di Masjid Nabawi. Sabda pengersa Abah begini, Ari, kalau raudhah hanya di Masjid Nabawi mah, bagaimana tuh yang tidak punya uang? Tidak bisa ke Nabawi, tidak bisa ke raudhah. Kan hadis nabinya, bainal baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Raudhah itu 1, riyadil itu banyak. Sabda Nabi, di antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman surga dari sekian banyak taman surga. Artinya, taman surga itu tidak hanya di Nabawi saja, tapi banyak. Di mana? Di mana taman surganya? Hadis Nabi menyampaikan kepada para sahabat, iza marartu riyadul jannah farta'u biha. Kalau kalian melihat iza farta'u majelis zikir farta'u biha. Apabila kalian melihat majelis zikir, ya, taman-taman surga, maka duduklah di situ. Sahabat kan bingung. Nabi nyuruh kepada para sahabat, Nabi nyuruh, sahabat, kalau kamu melihat taman-taman surga, duduk di situ, duduk.
kalaupun kamu baik, akan tambah kebaikan kamu. Kalaupun kamu buruk, kamu akan terbawa baik oleh mereka. Itu. Saking pentingnya duduk di majelis zikir di taman surga. Nah, sahabat nanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Nabi, taman surga itu apa? Sabda Nabi, majalis zikir. Tempat-tempat zikir kepada Allah. Dan tempat zikir itu sabda pengarsa apa nih? Bukan tembok, tidak terikat dengan gedung, tidak terikat dengan ruangan, tapi orang yang duduk di situ yang menjadikan tempat itu raudhah. Karena pengarsa menyampaikan tidak akan jadi taman surga kalau yang duduk di taman surga itu tidak bersama dengan pemilik surga. Bagaimana bersama pemilik surga? Zikir kepada Allah. Di mana saja kita duduk, disitulah menjadi raudhah, menjadi taman surga. Itu. Di London, Bu Yuni, di Bristol misalnya, itu sedang duduk manakiban, di Bristol jadi taman surga. Yang di Hong Kong, manakiban di Hong Kong jadi taman surga. Itu. Teh Susi di Condet, Kramat Jati, Condetnya jadi taman surga karena ada Bu Susi zikir deh. Jadi taman surga, gitu. Sabda pengarsa Abah. Nah, lalu pengarsa Abah juga menyampaikan yang sudah ditalkin itu, yang sudah ditalkin zikir, ditanamkan kalimat la ilaha illallah, itu dikejar-kejar hidup yang kekal. Karena talkin itu menuju ke pintu masuk ke kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah, ini nih, ini yang luar biasa nih. Pengarsa Abah menyampaikan seperti ini. Nah, orang-orang itu dikejar mati. Semua orang dikejar mati. Karena firman Allah kan, apa firman Allah lupa, astagfirullahaladzim. Walikulli ummatin ajal. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Semua umat akan mengalami kematian. Apabila kematiannya sudah datang, maka tidak bisa ditunda ataupun tidak bisa dipercepat. Itu kalau sudah waktunya keluar kontrakan, ya pulang dia kembali kepada Allah. Kita mah sudah membeli kafling surga di alam sebelah, Bu. Ya. Makanya ahli zikir itu bukan tidak takut mati, berani hidup ahli zikir mah. Kata sabda pengarsa Abah, jangan takut mati, mesti berani hidup. Hidup di mana? Hidup di sini, hidup di sana. Itu. Wah, luar biasa pengarsa Abah. Makanya Abah mah pengarsa Abah mah udah beli ini peralatan untuk pulang itu. Waduh, Masya Allah. Pak pengarsa udah beli kafannya, ya Allah. Beliau luar biasa. Itu saking beliau mengajarkan kepada kita bahwa kalau mengamalkan zikir ini mah udah siap berpindah tempat, tinggal apa? Udah ada tempat gitu pulang. Pengarsa Abah seperti ini. Yang tidak tahu tempat pulang, tidak akan bisa, yang tidak punya tiket pulang tidak akan bisa mudik. Yang tidak tahu tempat asal tidak akan bisa pulang. Gitu. Iya, nggak tahu. Ujang dari mana Ujang? Nggak tahu, nggak bisa pulang, kan tidak tahu tempat asal. Kita belajar zikir ini agar tahu kita pulang, kemana tempatnya, di mana tempatnya, sama siapa. Nah, kita mah oleh pengarsa Abah itu dengan talqin zikir sudah mendapatkan kafling 3 surga sekaligus. Dengan talqin la ilaha illallah dijamin jannatul ma'wah. Dengan talqin zikir kalimat Allah dijamin jannatul firdaus. Jannatul surga ma'wah, surga naim, dan surga firdaus. 3 surga digenggam oleh kita. Masya Allah. Jadi di sini surga, di sana surga. Jadi kita pulang itu tinggal menjemput apa yang kita buat di sini. Makanya ada ikhwan nanya ke Abah gini. Pertanyaannya bisa dibilang mind blowing, bahasa anak muda itu mind blowing. Out of the box. Abah nanya gini, ikhwan nanti. Abah, bagaimana ya kondisi kehidupan di sana? Itu di alam sana, di alam sebelah maksudnya itu. Abah, bagaimana ya kehidupan di alam sebelah itu seperti apa sih? Nah, pengarsa menyampaikan seperti ini. Apa yang ada di sini, itu yang ada di sana. Saya mikir, maksudnya apa ya?
Sabda pengarsa Abah lagi, tidak akan ada surga di akhirat kalau kita tidak bikin surga di sini. Bikin surga di sini. Seperti apa bikin surga di sini? Bagaimana caranya? Ya seperti ini nih sekarang nih kita nih. Manakiban, zikir, khotaman, tawasul. Tak itu sedang bikin surga di sini untuk surga di sana. Kan kalau sebenarnya kalau kita ini ya, zikir kita banyak ya. Ini saya sharing aja testimoni lah. Kalau bahasanya testimoni. Kalau zikir lagi banyak gitu, sehari 3.000 misalnya, itu teh kalau dibawa khotaman, mana kiban teh ngeunaheun bahasa Sundanya mah. Enak. Zikirnya banyak nih, sehari 3.000, 3.800, banyak zikir jaharnya. Itu tuh ketika kita khotaman, itu enak gitu teh. Enak, nggak tahu kenapa, enak aja. Nyaman, nunduk aja. Lagi mana kiban pun enak aja. Beramaliyah pun amal soleh teh enak tuh. Sholat juga enak. Itu tuh kalau kita banyak zikirnya mah, pokoknya melakukan amal soleh itu enak gitu. Rasa berat mah adalah dikit-dikit ya. Kalau masih ini mah awal-awal lah saya awal-awal ada dikit-dikit. Cuma kalau sudah ini seperti Abah Aos, pengersa Abah, sudah kecanduan dengan amal soleh pengersa Abah mah. Pengersa Abah tuh di usia beliau yang sekarang tanggal 14 Ramadan nanti menginjak ke 80 tahun, itu Masya Allah beliau energi amal solehnya sangat luar biasa gitu. Luar biasa banget pengersa Abah. Nah, ini kemarin nih, waktu suhbah sebelum manakib di Gempalan, saya sharing cerita, ini melihat pengersa Abah itu kayak apa ke dunia teh gampang melepaskannya itu. Ada ikhwan nih, ikhwan datang. Beliau khidmat maliyah ke pengersa Abah dengan membawa satu tenteng uang gede, uang gede. Nih ada tas ini, saya kasih contoh. Nah, nih uangnya teh segini nih. Uangnya teh ngasih ke Abah teh, khidmat ke Abah, ngasih segini ke Abah, uang. Tas penuhnya uang semua. Dikasih ke pengersa Abah itu teh. Set. Oleh pengersa Abah diterima. Ditaruh dulu. Langsung pengersa Abah nyari. Samsul mana Mas Samsul? Mas Samsul itu suka bantu-bantu dalam pembangunan di masjid nih di Sinarasa. Datang nih ikhwannya ke si Mas Samsul ini, bagian pembangunan masjid, datang ke pengersa Abah. Itu yang tas sekantong gede isinya uang diserahkan semuanya kepada Mas Samsul. Nih untuk masjid. Tidak mengambil satu perak pun, satu lembar pun dari uang itu, pengersa Abah itu. Langsung dikasih. Ringan banget ngasih itu. Bahkan waktu pengersa Abah ziarah makamnya Syekh Ahmad Khotib Sambas, waktu itu ada haul Syekh Ahmad Khotib Sambas di Kalimantan, pengersa Abah itu menyumbang 34 juta cash untuk pembangunan masjid di Kalimantan, di Sambas. Tidak mikir panjang. Itu yang saksi itu ada Kiai Irfan, ada Bajagat, ada Abuyah Almarhum Soleh, Kiai Soleh. Itu beliau kaget. 34 juta cash kasih ke beliau-beliau itu. Nah, itulah akhlak guru agung kita semua ya. Sharing-sharing hanya testimoni saja, menyampaikan apa yang saya dengar dari pengersa Abah. Hanya membaca saja ini. Karena alhamdulillah dibiasakan untuk mencatat apa yang didengar pengersa Abah. Jadi kalau lagi suhbah itu kalau bisa usahakan kita mencatat juga nih apa yang dengar dari pengersa Abah biar sebagai bentuk dokumentasi kita, pegangan kita. Jadi kalau lagi tidak ada kerjaan kita baca, oh ternyata Abah pernah ngomong ini ya, oh Abah pernah ngomong ini ya, itu, dan itu sangat membantu untuk motivasi amaliyah kita gitu. Yang terakhir pengersa Abah juga menyampaikan kepada seluruh ikhwan untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhiratnya. Dalam berpatokan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wala tansa nasibaka minat dunia, dan jangan melupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya jangan sampai sudah belajar zikir ini karena keenakan belajar zikir sampai kita meninggalkan dunia. Jangan sampai seperti itu. Ataupun meninggalkan dunia untuk akhirat, tidak baik. Itu sabda pengersa Abah. Sabda mengutip hadis Nabi. La khairo, tidak baik, liman siapa saja taroka meninggalkan dunianya. Sabda pengersa Abah, tidak baik umat Islam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan akhirat untuk dunianya atau meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Dua-duanya harus seimbang. Karena Nabi juga kerja, Nabi itu takwanya luar biasa.
Tapi dalam perkara dunia beliau berdagang kemana? Ke Syam, ke Yaman. Syam sekarang terbagi jadi 4 negara. Yordania, Palestina, Suriah, sama Yaman. Yaman. Jadi Palestina sama Lebanon. Itu negeri Syam. Dan jauh itu Nabi berdagang sampai di situ Palestina. Itu dalam artian Nabi itu ketakwaannya luar biasa tapi tidak melupakan dunia. Dan inilah yang oleh sahabat dijaga keseimbangannya. Jangan sampai keenakan zikir, udah enak-enak amal soleh, meninggalkan dunia. Tidak boleh, harus kerja juga. Mengejar kerja dunia untuk kemanfaatan akhirat. Semoga Allah berkahi usia dunia kita dengan soleh-solehannya, istiqomah mengamalkan apapun yang diajarkan oleh guru kita, yang dituntunkan oleh guru kita semua. Baik, dari saya sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat untuk diri saya sendiri, bisa saya amalkan. Dan syukur-syukur pun kalau bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.